Kami bisa memanggilmu Aba ya Bapa, persembahan yang hidup dan yang terkenal segala ibadah ku sembahkan Tuhan, ku sembah ya Tuhan, ku untuk kemuliaan namamu, ku serahkan hidupku Tuhan, ku sembahkan Tuhan. Mari hadapkan dirimu, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan, untuk kita dapat menyembah Dia, mengagungkan Dia, karena Dia Allah yang baik. Katakan ku sembahkan, Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan kepadamu untuk kemuliaan namamu. Sembah Dia, ya Allah.
apapun sakitnya, kita dapat Rasakan hadiratnya. Dengan kerendahan hati kami, kami menghampiri tatamu yang kudus. Untuk kami dapat layakkan Tuhan, dapat memuji dan menyembah-Mu karena kebaikan-Mu yang besar di dalam hidup kami. Kami bawa seluruh tim probatik dalam tangan, song leader, singer, pemain musik, penari yang sudah mempersembahkan sesuatu yang terbaik. Mari Engkau berkati mereka. Bagian kami itu mendengarkan suara Roh Kudus, sampaikan isi hati. Kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Dalam minggu kedua ini kita tetap ada dalam perlindungan dan tetap ada di dalam kasih karunia Tuhan. Dan kalau hari ini kita bisa duduk diam dan kita dapat memuji Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, karena itu anugerahnya yang baik untuk kita semua. Sehingga kita dapat menjalani satu kehidupan di tahun 2026 ini betul-betul tetap ada di dalam pegangan tangan Tuhan. Amin saudara. Amin. Makanya hari ini firman Tuhan saya berikan tema Tuhan, tangan Tuhan memegang. Rupanya ayat ini saya alami 1 minggu ini. Begitu kuatnya tangan Tuhan memegang di dalam setiap apa yang saya lakukan, langkah, jalan, dan satu pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Saudara, tangan Tuhan yang kuat itu betul-betul memegang tangan ya, untuk keluarga. Di hari Rabu, Bapak Ibu, malam ya,
satu peristiwa yang memang itulah tangan Tuhan yang memegang yang luar biasa. Setelah istri teleponan sama Pak Kadek, ya, peristirahatan, mau tidur. Karena kena flu, ya kemarin sudah nggak bisa tidur, akhirnya minum obat, ngantuk dan langsung tidurnya. Dan dari Rabu itu Bapak Ibu minum obat, ya rupanya setelah minum obat istri saya jantungnya berdebar. Biasanya kalau jantung berdebar itu nggak lagi jatuh cinta, paling enggak jatuh tempo. Ini berbeda Bapak Ibu. Dan dari itu berdebar, ya biasanya kalau sedikit berdebar itu saya langsung pijat, ya masuk angin, tak oke, udah tenang. Besoknya bisa langsung. Tetapi hari itu nggak bisa ditahan. Akhirnya saya memastikan diri, ya istri saya minta supaya saya antar ke rumah sakit. Ya, kebetulan mobil juga satu di bawah Mas Yayan, satunya lagi dipakai temennya Rona, jadi nggak ada mobil di rumah. Ya udah kalau begitu ambil Grab. Untung hari itu pagi itu secepat itu kita akhirnya pergi ke Prima Medica. Saudara, saya mengalami kekuatan Tuhan yang luar biasa. Saya mengalami bagaimana tangan Tuhan itu memegang dengan luar biasa. Jadi setelah sampai sana jam 3 di observasi, jadi disuntik untuk supaya denyut jantungnya itu nadinya itu mulai berlahan. Tetapi hari itu saudara selama 3 jam setelah disuntik gak ada perubahan, naik turun. Saya berdoa, sama-sama berdoa, dan kemudian sampai jam 6 gak ada perubahan. Ya supaya termonitor dengan dokter-dokter yang ada di sekitar itu, akhirnya masuk ICU. Pasti saudara berpikirnya masuk ICU itu wah sudah gawat darurat. Tapi Tuhan memberikan satu ketenangan dalam diri. Oke, kalau masuk begitu, kita antar masuk ke ruang. Setelah di ruang itu masih terus naik turun. Nah, setelah itu jam 10, setelah terkontrol dengan baik, kasih obat, dan kemudian ya dokter jantungnya datang itu, waktu dokternya jantung datang itu mulai stabil. Wow, tangan Tuhan itu luar biasa. Setelah stabil, saudara, udah dibiarin dulu. Jadi nunggu yang lain dulu sampai jam 6 karena sudah 12 jam sampai jam 6 dari pihak dokter memutuskan oleh pindah kamar. 9 kita pindah kamar. Dan puji Tuhannya Bapak Ibu, setelah ada di kamar dia lebih tenang dan akhirnya malam itu dicek seluruhnya. Jadi di USG dilihat jadi jantungnya itu yang paling dikhawatirkan. Saya tahu itu mujizat Tuhan yang luar biasa. Yang dikhawatirkan istri setelah dilihat denyut jantungnya, dokter bilang aman, denyut jantungnya baik, semuanya baik. Jadi saudaraku, waktu mau di USG saudaraku, istri saya sudah panas dingin. Panas dingin. Saya bilang, ayo semangat. Nggak mungkin itu kena jantung, pasti yang Tuhan setelah dicek semuanya jantungnya baik. Masih penasaran, akhirnya malam itu diambil darahnya berapa kali bangun tidur, diambil darah untuk gula, diambil darah untuk kolesterol, diambil darah yang lainnya. Puji Tuhan, semuanya normal. Memang yang perlu dijaga di gula darahnya. Gak banyak sih sebenarnya 150, tapi itu sudah normal. Saya bilang, saya kemarin 170,
tapi saya warning juga. Saya sudah berusaha gak makan nasi, masih tinggi. Tapi saya bilang, saya itu masih semangat. Saya bilang, 170 harus 150 sudah jauhnya, bedanya 20. Ayo kita semangat. Sekarang pola makan kita siapkan dengan baik. Bayangin saudara, 139 berat beban pembinaan. Setiap hari konsumsi itu sampai Jogja. Adiknya beli balon itu dimasak sepenak banget. Ya rupanya gula darahnya naik, kolesterolnya naik, membuat jantung itu berdetaknya lebih naik. Saudara, saya melihat itu sebuah tangan Tuhan yang luar biasa. Akhirnya istri saya memang suruh istirahat 3 hari, nginep di hotel Prima Medika. Ya, jadi saya bersyukur kalau itu semua karena kasih karunia Tuhan dan tangan Tuhan itu memegang begitu kuat sehingga yang kita khawatirkan, yang istri saya khawatirkan itu dibatalkan oleh kekuatan Tuhan. Saya tahu Bapak Ibu juga sudah berdoa untuk kami semua. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih banyak buat doa-doanya, empatinya, dan apa yang Bapak Ibu kerjakan itu membuat satu kebanggaan tersendiri bagi saya sebagai kepala. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Jadi itulah tangan Tuhan yang memegang begitu kuat. Makanya di dalam Yesaya 43:13 katakan begini, sebab aku ini kata Tuhan, aku ini. Ini perkataan Tuhan, ini pernyataan Tuhan. Aku ini Tuhan Allahmu. Apa dikatakan saudara? Sama-sama kita baca. Memegang tangan kananmu. Bentar. Saudara, aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu. Bayangin. Tuhan itu memegang tangan kanan kita. Dan kalau dia berkata, dia memberikan pernyataan bahwa dia memegang tangan kita, artinya apapun yang kita alami karena ada dalam pegangan tangan Tuhan, kita tetap mengalami ketenangan dan kedamaian. Artinya tatkala Tuhan memegang tangan kita, bukan berarti nggak ada masalah. Tatkala dia pegang tangan kita, tatkala kita berjalan, bukan berarti nggak ada tantangan, bukan nggak ada penderitaan, bukan nggak ada terjadi persoalan-persoalan. Ada aja terjadi persoalan-persoalan yang ada itu, yang terus-menerus akan mempengaruhi pikiran kita, yang terus-menerus akan mempengaruhi iman kita. Tujuannya supaya kita menjadi lemah, keyakinan kita pudar, dan yang melepaskan tangan Tuhan dari kita itu adalah rasa takut, khawatir, bimbang, dan bermacam-macam persoalan. Padahal kalau kita tahu, kita mengerti, kita kenal Tuhan, Dia pegang tangan kita, seharusnya kita tetap tenang. Ya. Dan dikatakan dan berkata kepadamu, 1, 2, 3, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Jangan takut, akulah yang menolong engkau. Ini pernyataan Tuhan. Kalau Tuhan katakan jangan takut, artinya Dia yang berjanji itu akan menyatakan, akan menggenapi, akan memegang janjinya bahwa Dia yang akan menolong setiap jalan hidup kita. Jadi pernyataan dari Tuhan itu memberikan kelegaan. Pernyataan dari Tuhan, firman Tuhan itu memberikan ketenangan. Bukan hanya itu saja, tetapi dia memberikan kekuatan. Selebih di dalam kita menjalani kehidupan di tahun 2026. Dan kalau kita perhatikan keadaan dunia bukan baik-baik saja. Di Asia terjadi peperangan antara Kamboja dan Thailand. Venezuela sudah mulai ketakutan.
Tuhan. Dan Amerika sudah mulai begini. Amerika sudah mau menyapu lagi, ada berbagai sebagian dari Eropa. Rusia mulai bangkit, marah karena kapal tankernya dibajak, karena kapal tankernya diambil alih oleh Amerika. Cina mulai, Gaza Israel mulai ada lagi. Arab Saudi dengan Uni Emirat Arab mengalami peperangan. Rupanya belahan-belahan di dalam dunia ini sudah mengalami peperangan. Tetapi saudara, kalau kita melihat pernyataan Tuhan itu memberikan kelegaan, dikatakan jangan takut, aku yang akan menolong engkau. Ini firman Tuhan. Kalau dia katakan aku menolong engkau, artinya dia menjamin hidup kita, menjamin langkah kita, menjamin perjalanan kita, supaya kita tetap yakin bahwa tangan Tuhan itu memegang kita. Jadi saudara, kalau Tuhan sendiri memegang tangan kita, jadi tidak ada yang perlu kita khawatirkan, asalkan tidak melepaskan genggamannya. Pertanyaannya, asalkan kita nggak melepaskan genggamannya. Oh Tuhan, sebentar Tuhan, sebentar, aku lepaskan dulu Tuhan. Aku tak mau masuk diskotik dulu. Tuhan tunggu di luar ya. Atau sebelahnya Tuhan, sebentar ya Tuhan. Aku lagi marah-marah, aku lepaskan bang genggaman tangan. Tuhan gak akan pernah melepaskan kita selagi kita masih memegang. Kemana saja perjalanan hidupmu, Dia memegang tanganmu dan selalu akan memberikan kemenangan. Satu pernyataan yang pernah dikatakan Daud, ada satu pujian. Siapakah aku ini, Tuhan? Terus? Dari biji matamu. Pertanyaannya, siapa kita ini? Siapalah kita ini? Dan katakan, siapalah Tuhan aku ini? Manusia yang penuh dosa, manusia yang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Dikatakan, siapakah aku ini? Jadi biji matamu. Saudara, itulah Tuhan. Sampai dikatakan Dia menjadi biji mataku. Artinya apa? Ada satu perlindungan, ada satu kekuatan, ada sesuatu yang menaungi di dalam dirinya. Kalau dia biji mata, kalau kita menjadi bijinya, ada perlindungan khusus. Makanya tatkala bangsa Israel mulai sudah berubah, di Hakim-Hakim pasal 2 itu bercerita tentang Gideon. Tatkala bangsa Israel mulai berubah arah, bangsa Israel tidak lagi melekat dengan Tuhan. Bangsa Israel sudah mengabaikan perintahnya. Bangsa Israel mulai jauh dari Tuhan. Tuhan tetap sayang. Makanya dibiarkan persoalan itu terjadi. Makanya Midian dan Amalek itu mulai menyerang orang-orang Israel. Midian dan Amalek mulai menguasai orang-orang Israel. Dan pada waktu itu terjadilah penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel. Semua hasilnya dirampas. Di kota-kota terjadi kelaparan. Sampai orang melari ke gunung-gunung bersembunyi. Hanya untuk tatkala dia bercocok tanam. Orang-orang Midian, orang-orang Amalek itu tidak mengambil merampasnya. Sampai seperti itu. Tapi luar biasa. Tatkala bangsa Israel mulai ingat, bangsa Israel mulai berdoa, Tuhan baru menurunkan tangan. Dia mengutus orang yang bernama Gideon. Ya, ceritanya begini. Makanya di Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6, pasal 6 ayat 16 dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepadanya,
Tetapi akulah yang menyertai kau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Saudara, tak kalah Tuhan berfirman seperti itu, apa langsung ditangkap sedemikian rupa, diresponi, dan kemudian oke Tuhan? Tidak. Rupanya masih ada rasa ketakutan, ada rasa kekhawatiran, ada rasa kebimbangan yang dialami oleh Gideon. Tetapi selanjutnya waktu itu Gideon minta tanda, apa yang kau akan berikan tanda kepadaku, dan Tuhan mulai memberikan tanda-tanda itu. PR-nya saudara baca Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1 dan selanjutnya. Kenapa terjadi saudara? Tuhan memberikan tanda-tanda yang diminta. Sampai firman Tuhan katakan dari 32.000 orang hanya diambil 300 orang. Tahukah saudara? Beribu-ribu tentara Midian, beribu-ribu tentara Amalek dikalahkan oleh 300 orang. Kenapa saudara? Karena Tuhan sudah berfirman. Karena Tuhan berkata, aku akan menyertai kau. Engkau akan memukul kalah, engkau akan memukul habis orang Midian, orang Amalek. Itu yang dipegang oleh Gideon, itu yang dipegang oleh orang Israel. Makanya kalau firman Tuhan di awal tahun, di akhir tahun dan diberikan kepada kita, dan kita mulai meresponi setiap firman Tuhan, bahwa Tuhan akan mengembalikan segala sesuatu yang hilang di tahun 2025, yang sudah dimakan binatang belalang pelahap, yang sudah dimakan belalang pelompat, yang sudah dimakan oleh belalang pindahan, yang sudah dimakan oleh belalang pengerit. Tuhan katakan, aku akan mengembalikan itu, dan kemudian kita responi, kita tanggap itu. Bukan berarti jalan kita mulus, bukan berarti jalan kita gak ada duri-duri yang tajam, ada saja persoalan, tetapi kita tetap ingat bahwa janji Tuhan pasti digenapi. Ya, tetapi kenapa? Karena janjinya itu ya dan amin. Firman Tuhan katakan lebih baik dulu beranjak daripada dia harus mengingkari janji. Ya. Makanya ditekankan dalam Hakim-Hakim pasal 29, pasal 79, pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah, menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tangan. Dan akhirnya saudara dengan 300 orang Gideon dapat mengalahkan tentara Midian dan Amalek. Pertanyaannya, seperti pemazmur katakan, siapakah aku ini Tuhan? Sampai kau perhatikan di dalam setiap hal. Coba Bapak Ibu bacakan dalam Mazmur 144 ayat 3. Mazmur 144. Mazmur 144 ayat 3. Ya. Begini bunyi firman Tuhan. Ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga Engkau memperhatikannya? Iya. Dan anak manusia sehingga Engkau memperhitungkannya? Iya. Siapa kalau manusia ini? Yang debu dan tanah ini, manusia yang penuh dosa, manusia yang penuh pelanggaran, dan itu disadari oleh Daud. Orang desa, penggembala, kambing dombaannya 2-3 ekor. Tidak ada kemampuan, tidak ada kekuatan, imut-imut, lemah. Dia sadar dengan hal itu. Siapakah aku ini? Saudara, kalau kita mengakui, menyadari siapakah kita? Kalau sampai Tuhan mati di atas kayu salib, Tuhan sampai mau menderita untuk kita,
kita ini. Sampai mau memperhatikan sedemikian rupa di dalam hidup. Ya mungkin siapakah keluarga saya ini? Sampai Tuhan itu begitu rupa menjamah, menolong dan memegang tangan saya. Siapakah? Saya melihat Bapak Ibu, kala saya nunggu di depan ruang ICU dan bulan sore waktu jam kontrol orang-orang yang rumah sakit jantung yang sudah pasang ring, dan kemudian ada beberapa orang sudah pasang ring masih bermasalah, dokter anjurkan untuk bypass, kayak jalan tol bypass, jalan terobosan supaya nggak ada hambatan. Banyak cerita di situ, coba. Sudah cerita satu dengan lain, saya dengerin. Gara-gara jantung. Pokoknya banyak cerita itu ya ada. Dan sudah harganya sekian, sekarang pasang ring sudah nggak ditanggung lagi, macam-macam lah kira-kira begitu. Hartanya saya sudah habis banyak sekian, hartanya habis. Makanya saya bilang, siapakah aku ini? Dan saya bersyukurnya tatkala tes denyut jantungnya masih aman. Siapakah saya ini? Siapakah keluarga saya ini? Sampai sedemikian rupa Tuhan mengubah rasa khawatir itu menjadi satu ketenangan. Itu dialami oleh Daud. Saudara, sampai Tuhan katakan. Baca satu lagi. Yesaya pasal 49 ayat 15. Yesaya 49 ayat 15. Ya. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, ia tidak akan melupakan. Iya, wah, luar biasa. Apakah seorang perempuan melupakan bayinya? Kalau ada itu hanya beberapa orang. Atau kalau ada pun setelah dipegang pasti dia akan ingat-ingat. Jika ia tidak menyayangi anak dari kandungannya, sekalipun dia melupakannya, firman Tuhan katakan, aku tidak akan melupakanmu. Sampai sedemikian rupa tangan Tuhan memegang kita, sedemikian rupa janjinya yang akan dinyatakan kepada kita, sampai sedemikian rupa firman Tuhan diberikan kepada kita di awal-awal tahun ini. Artinya dia berkomitmen, dia serius di dalam akan menolong, memberkati kita, di dalam penyertaannya, di dalam jalan hidup kita. Apapun yang terjadi, dia menolong dalam setiap jalan hidup. Kenapa? Seriusnya Tuhan di dalam dia menyertai setiap jalan. Seriusnya Tuhan, janjinya akan dinyatakan kepada kita. Seriusnya Tuhan di dalam menyatakan kebenarannya, dan kita akan menerima janji-janji itu. Serius. Kalau nggak serius, saya nggak akan ulang-ulang nyetir. Kenapa? Dia akan nyatakan. Untuk itu responis. Kalau kau menghadapi setiap persoalan, ingat firman Tuhan. Tuhan akan mengembalikan. Yang penting kau sedang membangun keintimanmu dengan Tuhan, membangun keseriusanmu akan Tuhan. Nanti tatkala kita mulai setelah program gereja jadi hari Selasa, tidak ada lagi kita tidak komitmen di dalam doa, semua akan ambil bagian. Makanya saya bilang sama hamba Tuhan yang bersama dengan saya, kita akan ubah doa puasa hari Sabtu, kita akan alihkan doa puasa hari Selasa. Mungkin Bapak Ibu nggak ikut puasa, tapi ada waktu untuk doa. Mari kita akan ambil bagian di dalam doa, supaya penggenapan janji Tuhan di tahun 2026 itu nyata atas hidup. Amin. Karena apa? Karena respon kita, apa yang kita lakukan,
Itu mempengaruhi setiap janji. Bangsa Israel kalau dia tetap tinggal dalam penyembahan para Baal, kalau dia tetap jauh dari Tuhan, ya Tuhan akan biarkan sampai dia mengerti, sampai dia menyadari bahwa jauh dari Tuhan itu betul-betul gak nyaman dan tidak enak. Sampai Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan tentang dua anak yang dia si sulung sama si bungsu. Bapaknya kaya, memiliki semuanya. Ya memiliki apa-apa, kambing, domba, kebun banyak sekali. Bapaknya belum mati, minta warisan. Jangan ya, belum bapak mau mati, kalau saya mikir warisan dulu. Saya nggak pernah mikir warisan, bener ya, karena memang nggak ada di warisan. Saya tahu kakak saya juga akan nggak berpikir tentang warisan. Oh bagian saya nggak ada. Dan memang nggak ada yang diwariskan. Tapi saya bersyukur ada warisan yang luar biasa. Pengenalan saya Tuhan. Si bungsu ini berusaha bagaimana caranya untuk meminta warisan. Dia berusaha. Akhirnya bapak yang baik itu diberikan warisannya kepada dia. Setelah dapatkan warisan, dia tinggalkan keluarganya jauh dari bapak. Awal-awalnya enak, dapat bersenang-senang dengan uangnya yang ada, bebas, gak ada yang melarang, mau pergi kemana bebas, mau ke diskotik, mau makan poya-poya, bebas. Tapi yang terjadi, setelah hartanya habis, dia menjadi budak. Budak yang paling hina. Saudara, di Yahudi kalau cerita Alkitab, orang yang kerja di kandang babi itu sudah gak, istilahnya hidupnya sudah gak baik, yang menjadi melarat. Sampai makanan babi saja mau dimakan itu dilarang sama bosnya, tuannya. Ya kalau babinya gemuk bisa dipotong, bisa dijual ke gereja berikut. Tapi kalau orangnya gemuk kan nggak bisa dipotong, nggak bisa dijual. Sampai sedemikian, baru dia ingat bapaknya itu adalah orang kaya. Di rumah bapakku banyak pekerja. Kalau toh aku hanya jadi pegawainya saja, aku nggak akan mengalami kekurangan. Kalau saya bahasakan seperti itu. Saudara, keputusan yang diambil benar ada. Aku akan pergi kepada Bapak. Apapun yang terjadi, apapun yang saya kerjakan, saya akan. Saudara tahu kan, Bapak yang baik. Rupanya bertahun-tahun bapak ini menunggu anaknya. Itu bapak kita di sini. Ya. Begitulah pengalaman yang dialami. Satu cerita pendek seperti ini. Tatkala kita mulai jauh dari Tuhan, tatkala kehilangan kasih karunia yang ada di dalam diri kita, kita tidak merasakan hadirat Tuhan. Makanya jangan sekali-sekali meninggalkan Tuhan. Apa yang Tuhan percayakan di dalam dirimu, kerjakan dengan baik. Ayo, seluruh tim prophetic, kalau Tuhan berikan kepercayaan, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Jangan abaikan kepercayaan Tuhan di dalam dirimu. Kalau kau ingin mengalami janji-janji Tuhan, seluruh pengurus gereja, mari kerjakan apa yang Tuhan mau di dalam dirimu. Kepercayaan itu adalah kehormatan bagi kita. Makanya pelayan itu kehormatan. Kalau pelayan itu beban, saudara, maka engkau akan mendapatkan sesuatu yang baik. Ya, doa lagi. Ya, pelayanan lagi, songi diderati, japa lagi musik. Rasa-rasanya ada beban tersendiri.
Tetapi tatkala pelayan itu kehormatan Bapak Ibu, saudara akan siap sedia. Latihan jam 8, jam 8 sudah siap. Amin. Tatkala Tuhan berikan kepercayaan itu sebagai kehormatan, saudara akan menghargai itu. Kalau saudara diundang Pak Lurah jam 9, saudara nggak mungkin datang jam 9 pas di tempat itu. Paling nggak kurang 5 menit sudah ada. Nah Pak Lurah sudah ada kumpul semua. Undangannya jam 9, jam 10 baru datang. Klitik. Dilihat orang, pasti sudah merasakan gak enak ya. Mari ubah 2006 ini untuk kita mengalami kebenaran, untuk kita mengalami Kristus, untuk kita mengalami janji-janji Tuhan. Ubah semuanya. Senangkan hati Tuhan. Jam 2 kita lakukan, konser kita lakukan, sampai Tuhan menyatakan kebenaran itu, sampai Tuhan menyatakan apa yang dijanjikan di dalam hidup kita. Yang berikutnya, janjinya pada orang yang dikasihi. Di dalam Ulangan 31 ayat 8 dikatakan, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Tuhan sendiri yang berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Bukan orang lain, bukan malaikatnya, tetapi Dia sendiri akan menyertai kita. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Firman Tuhan katakan, diulang lagi, janganlah takut dan janganlah patah hati. Sampai sedemikian. Tuhan sendiri yang memegang tangan kita. Tuhan yang sendiri yang akan berjalan di depan kita. Tuhan sendiri yang akan menyertai kita. Betapa luar biasa. Saudara, kalau saya ingat bagaimana perjalanan hidup saya, betul-betul ya merasakan bagaimana penyertaan. Saya nggak habis pikir ya, kalau saya nggak responi panggilan Tuhan untuk jadi apa. Saya nggak habis pikir. Mungkin saya seperti orang-orang yang di sana yang mengalami penderitaan lainnya. Bukan berarti jadi hamba Tuhan gak ada penderitaan. Bukan berarti jadi hamba Tuhan gak ada masalah. Ada aja masalah. Tapi ada kekuatan. Dia berjalan di depan kita. Dia menyertai kita. Dia memegang tangan kita. Jadi yang penting saudara perlu ada kerendahan hati. Dengan penyertaan Tuhan yang ada di dalam hidup kita, dengan Tuhan berjalan di depan kita, dengan Tuhan katakan jangan takut, kita harus tetap rendah hati. Firman Tuhan katakan dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 6 dikatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktu. Kita harus merendahkan hati di bawah tangan Tuhan yang kuat, sehingga kita menjadi orang Kristen yang gak sombong. Tatkala diberkati, kita tetap rendah hati, mengutamakan yang lain. Yang lain lebih utama, yang lain lebih bisa. Rendah hati, gak sombong. Sehingga dalam setiap perjalanan apa yang kita lakukan bukan kita berkata karena aku, enggak. Itu semua karena Tuhan. Kita ada saat ini karena Tuhan, tempat ini ada itu karena Tuhan. Kalau karena kita apa sih yang kita lakukan? Apa yang kita buat? Kalau mau nyumbang berapa sih kita? Untuk tempat ini? Itu semua karena Tuhan. Kalau engkau hidup itu karena Tuhan. Kalau engkau diberkati itu karena Tuhan. Sehingga tatkala kita hidup dalam kerendahan hati, kita tetap ada di dalam kekuatan tangannya, maka pada waktunya kita akan ditinggikan. Sebab firman Tuhan katakan, Yeremia pasal 33:14, sesungguhnya waktunya akan datang. Ayo sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Demikianlah firman Tuhan. Terus 1, 2, 3 bawah. Oke, kita akan baca sama-sama. Kelihatan kan?
3 dari sesungguhnya. 3, 2, 1. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Amori. Aku akan menepati janjiku kepada jemaat di Breakthrough. Aku akan menepati janjiku kepada keluarga demi keluarga. Aku akan menepati janjiku perorangan demi perorangan. Ini janjiku. Kalau dia berjanji, dia yang akan menggenapi. Kalau dia berjanji, dia pula yang akan bertanggung jawab dengan perkataannya. Makanya firman pujian katakan, janjimu seperti fajar. Bayangin kalau matahari telat bangun, kalau matahari telah bersinar, kalau matahari gak muncul, artinya dunia ini sedang persoalan. Untung jam 5 tepat dia mulai muncul. Dan tahu saudara, gak pernah telat. Yang telat kan kita, tapi matahari gak pernah telat. Itulah janji Tuhan. Makanya mari responi firman Tuhan. Janjinya ya dan amin. Kita akan mengalami perubahan-perubahan yang biasa. Ialah tahun perkenanan akan Tuhan dalam hidup kita. Janjinya akan dinyatakan di dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Janjinya seperti baik. Mari Bapak Ibu, sama-sama kita akan berdiri, akan responi firman Tuhan. Yes Tuhan. Kehidupan ini, jalan mana yang harus kupilih? Ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkaulah yang menggendongku. Cintamu memuaskanku, Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari,
Dia selalu menepati setiap janjinya. Kalau dia katakan aku menyertai, artinya kemanapun engkau pergi, kemanapun kau melakukan segala sesuatu dalam pekerjaan, kemanapun engkau lakukan segala sesuatu, di sana ada Tuhan. Tangan Tuhan memegangmu dan membawa engkau sampai dalam keberhasilan di dalam hidupmu. Rohanimu mengalami pertumbuhan, hidupmu mengalami pertumbuhan akan firman, keluargamu akan mengalami sesuatu yang baik sampai janji seluruhnya dinyatakan dalam hidupmu, dan kau akan mengalami kebenaran, kasih dan kuasa mujizatnya. Sehingga betul-betul imanmu dan pengakuan secara pribadi di dalam hidupmu yang
tidak dipengaruhi oleh situasi dan keadaan, bahwa Tuhan sanggup menolong. Sama Sadrak, Mesak dan Abednego ditolong atau tidak, kamu tidak akan pernah menyembah patung Tuhan, patung raja. Rupanya tangan Tuhan yang ajaib memegangnya. Tuhan menolong, melepaskan dia dari perapian yang menyala-nyala. Biarlah siapkan diri untuk kau mengalami kasih dan kebenaran. Kau responi imannya, imani setiap firman yang kau dengar, sehingga kebenaran itu nyata atas hidupmu. Terima kasih Roh Kudus. Hamba mau berhenti menyampaikan, tetapi biarkan Tuhan firman itu merema dalam hidupmu. Firman itu berbicara di dalam hidupmu. Firman itu terus berbicara, terus berkumandang, berterngiang-ngiang, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Engkau tetap memegang tangannya, Engkau tetap memegang mereka, membawa mereka dalam keberuntungan dan keberhasilan. Terima kasih Roh Kudus, buat kasih dan setia, buat anugerah